Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Para pemirsa, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah karena rahmat Allah kita bisa bersua dalam momentum kali ini dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Para pemirsa yang berbahagia, kita sering mendengar istilah zakat, infak, sodaqoh, ya. Disingkat biasanya dengan nama ZIS. Seringkali orang itu berpandangan zakat itu ya ZIS, padahal zakat itu hanya salah satu, ya, dari zakat, infak, dan sodaqoh tadi. Nah, supaya tidak rancu, perlu kita pahami bareng-bareng sebenarnya zakat itu apa, infak itu apa, dan sodaqoh itu apa. Kullu ma'rufin sodaqoh. Rasulullah itu bersabda bahwa segala hal yang ma'ruf, yang baik itu adalah sedekah. Nah, jadi semua yang bernilai baik, baik dalam wujud perkataan, perbuatan, harta, atau yang lain, maka semua kebaikan itu adalah sedekah. Nah, untuk sedekah dalam bentuk harta tertentu yang diambil ya, dari harta tertentu dengan ukuran tertentu, ya, dibagikan kepada orang-orang tertentu, itu disebut dengan zakat. Atau dalam bahasanya Mu'jam Al-Wasit dikatakan i'ta'u juz'in mahsusin min malin mahsusin biwad'in mahsusin, ya. Wa ba'duha fi awqatin mahsusatin limustahiqihi, ya. Dalam kitab Mu'jam Al-Wasit dikatakan bahwa zakat itu adalah memberikan harta, ya, memberikan bagian tertentu dalam bentuk harta tertentu dengan ukuran tertentu, ya, dan sebagian juga dibagikan dalam hari-hari tertentu untuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi mustahik zakat itu ternyata adalah orang-orang tertentu atau yang biasa kita kenal dengan istilah 8 asnaf. Sedangkan kalau sedekah dalam bentuk harta yang tidak ada ukuran tertentu, tidak diambil dari harta tertentu saja, tidak diberikan kepada orang-orang tertentu saja, itu yang bernama infak. Nah, jadi sebenarnya adalah baik infak maupun zakat itu adalah bagian dari sedekah. Jadi sedekah dengan harta tertentu, ukuran tertentu, dibagikan kepada orang-orang tertentu disebut zakat. Sedangkan memberikan harta yang tidak ditentukan ukurannya, tidak ditentukan orang yang menerimanya, maka itulah yang disebut dengan infak. Nah, kenapa kita itu disuruh untuk melakukan zakat? Para pemirsa yang budiman,
zakat itu memiliki fungsi yang sangat strategis sehingga Allah Subhanahu wa taala menentukan langsung orang-orang yang berhak menerimanya. Yang pertama adalah fungsi ibadah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Karena harta pada hakikatnya pemiliknya adalah Allah, sedangkan manusia pada hakikatnya adalah orang yang dititipi harta oleh Allah. Maka pada saat Allah menyuruh untuk mengeluarkan zakat sebagai hamba yang taat, maka harus melaksanakan itu. Jadi fungsi zakat yang pertama adalah sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah. Yang kedua adalah sebagai bentuk rasa syukur karena Allah sudah menitipkan rezeki yang lumayan cukup, memenuhi standar di mana itu harus dikeluarkan, maka bentuk rasa syukur kita adalah dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang kita miliki sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan yang kedua, zakat itu memiliki fungsi sosial ya, sebagai bentuk ukhuwah dan keseimbangan. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah? Dengan terbaginya zakat kepada orang-orang tertentu tadi, maka akan terjalin ukhuwah, rasa empati terhadap orang-orang yang du'afa, fakir, miskin, gharim, fisabilillah, dan lain-lain. Terus di situ juga tercipta keseimbangan. Jadi bagaimanapun dalam kehidupan ada kaya dan ada miskin. Islam itu melarang orang itu untuk meminta-minta. Maka orang-orang yang memiliki kekayaan sudah seyogianya menunaikan zakat, infak dan sedekahnya agar orang-orang yang fakir dan miskin tadi bisa tetap menjalani kehidupannya dan mengembangkan hidupnya. Kemudian yang ketiga memiliki fungsi ekonomi ya. Jadi orang-orang yang fakir, miskin dengan distribusi zakat yang benar, dia mampu untuk merubah nasibnya. Boleh jadi orang yang tahun ini sebagai mustahik zakat, apabila dia mendapatkan zakat yang memadai untuk usaha, maka tahun berikutnya boleh jadi dia menjadi muzakki. Kemudian fungsi berikutnya adalah pembentukan karakter. Jadi orang yang menunaikan zakatnya berarti sama saja dengan mengikis benih-benih kebakhilan. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.